Surat Al-Kahfi yang sering kita baca di malam Jumat, itu ada kisah panjang dari ayat 32 sampai ayat 42, 40-an. Bagaimana seseorang selayaknya dalam hidupnya itu untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Bagaimana Allah menceritakan orang yang sombong ketika usahanya lancar, ketika rizkinya panjang dan banyak, di ujung-ujungnya dia mengaku, ini kalau bukan usaha saya nggak bakalan saya dapat begini. Tuh. Siapapun yang baca surat Al-Kahfi itu sangat kental dan banyak kita menghafalnya. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Dan berikanlah hai Muhammad perumpamaan terhadap dua orang yang Allah ciptakan, yang satu mukmin dan yang satu kafir, yang satu mensyukuri nikmat, yang satu kufur nikmat. Bayangin Pak, Allah berikan kepadanya dua kebun yang begitu sangat luas. Allah hiasi kebun-kebun itu buah-buahan anggur yang menjuntai ke bawah dan sangat banyak. Allah masukkan di tengah-tengah pohon anggur itu pohon-pohon kurma yang menghasilkan buah sangat banyak. Bahkan di tengah-tengah pohon kurma dan anggur itu Allah munculkan di atasnya mata air yang terus mengalir dan membasahi tanah-tanah supaya anggur dan kurmanya bagus. Ini ayat Quran yang berbicara. Namun lihat, orang di saat dia makmur, orang di saat dia kaya, orang di saat dia jaya, di situ kemudian Allah cek dan Allah tes. Dia syukur atau dia kufur? Akhirnya dia datanglah temannya. Inni akthar minka malan wa walada. Tapi dalam lafaz lainnya, sesungguhnya wahai temanku, sesungguhnya aku dibandingkan kamu nggak ada apa-apanya. Aku yang paling banyak hartanya. Wa a'azzu nafara, dalam lafaznya itu, bahkan saking kayanya aku banyak punya para pembantu dan ada di mana saja. Kamu mau bukti? Ayo. Diajaklah temannya yang mensyukuri nikmatnya. Saking luasnya dia punya kebun, saking banyaknya tak terhitung kurma dan anggurnya, sampai dia bilang, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dia bilang sama temannya, pohon dan kebun seluas ini nggak akan bisa mati. Dia ingin mengakui sesungguhnya apa yang aku punya itu ada punya aku sendiri atas dasar usaha aku. Kan seharusnya begini Pak, kalau kita punya nikmat, kalau punya kita rizki yang banyak, selalu berdoa, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh kalau bukan karena karunia dari Allah, aku nggak jadi apa-apa. Semua ini yang kita punya itu hanya titipan dan semuanya berkat dan karunia dari Allah. Bahkan dia mengatakan di akhir yang membuat dia kufur nikmat, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku yakin dan aku duga bahwasanya kiamat pun nggak bakalan datang atas kekayaan yang aku miliki. Lihat, orang di saat dia susah boleh dia banyak beribadah, orang di saat dia miskin banyak dia beribadah. Tapi ketika Allah berikan kenikmatan dan karunia-Nya yang melebihi batas, syahwatnya meninggi, akhirnya dia busungkan dadanya, inilah aku, apa yang aku punya bisa mengekalkan keturunanku 7 turunan. Ya Allah, akhirnya temannya pun mengatakan, hati-hati, apakah engkau telah kufur
terhadap Allah yang telah menciptakanmu dari debu, kemudian engkau ditiupkan ruh dan menjadi membesar dan sampai saat ini. Ya, hati-hati ini Pak nih. Ini dalam setiran ayat yang begitu sangat panjang ini, statement yang akan kita ungkapkan dalam kehidupan. Jangan sekali-kali, kalau bukan saya, ente nggak bakal bisa. Tuh, kalau bukan karena aneh, ente nggak bakalan bisa. Itu membusungkan dada dan tidak pernah menyatakan sesungguhnya ini atas kebaikan Allah melalui saya, begitu loh. Ini adalah rahmat Allah yang diberikan izin lewat melewati saya. Nah, kemudian terhadap orang-orang yang seperti ini kufur nikmat, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalqa. Orang yang selalu kufur nikmat, orang yang selalu bahwasanya hanya dia yang memiliki kekuatan, bukan dari Allah. Itu kebun yang begitu sangat luas, buah-buahannya begitu sangat banyak tanpa batas, mata airnya yang begitu sangat banyak. Allah hanya mengirimkan petir dari atas langit. Petir, mainkan secepat kilat. Petir dari atas itu masuk ke dalam kebun yang begitu sangat luas. Akhirnya seluruh buah, daun, tangkai, batang sampai ke akar-akarnya Allah jadikan dengan melalui petir itu hitam sehingga dia basah. Artinya ini sebuah hikmah yang harus kita pelajari secara seksama, ya, atas setiap karunia yang Allah berikan, terutama pada acara malam ini, gitu ya. Tradisi tasyakur atas apapun agenda yang kita punya, terutama dari Bapak Haji Gunawan, adalah sebagai bentuk khidmat, ya, sebagai bentuk realitas dari mengungkapkan rasa syukur dan mengajak jamaah sekalian untuk berdoa, mendoakan bahwasanya hajat dari Bapak Haji Gunawan yang akan menikahkan putranya Muhammad Rizki, minta didoain, ya, minta diangkat tanganin, walaupun cuman sebentar, ya, tapi itu akan memberikan keberkahan buat sahibul bait dan tak akan rugi orang yang mendoakan, lantaran setiap doa yang kita untaikan malaikat akan menjawab walaka mithluhu. Jika engkau mendoakan saudaramu, engkau akan mendapati yang sama sebagaimana yang engkau doakan. Jamaah yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.